Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sejak awal penciptaan manusia, iblis telah mengucapkan sumpah di hadapan Allah Jalla Jalaluh untuk menyesatkan dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataannya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qala fa bima ghawaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka manusia dari jalan engkau yang lurus. Salah satu upaya iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan menghembuskan paham pluralisme agama yang disebar oleh para agennya dari kaum liberalis. Paham ini telah mengaburkan hakikat dari kebenaran agama itu sendiri, khususnya agama Islam. Mereka memandang bahwa hakikat dari nilai kebenaran itu bersifat relatif. Artinya, setiap agama memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Pada hakikatnya, para penganut agama-agama itu menyembah Tuhan yang sama dengan cara penyembahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak boleh seorang atau kelompok agama tertentu mengklaim diri atau kelompoknya lah yang benar, sedangkan yang lain salah. Pandangan ideologi semacam ini merupakan kesesatan yang tidak bisa diterima oleh logika sehat dan merupakan bentuk kekufuran yang lahir dari rahim pemikiran dan pemahaman yang cacat dan rusak tentang hakikat dari kebenaran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah membantah dan mematahkan ideologi pluralisme agama itu dalam kalamnya yang mulia di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Islam adalah satu-satunya agama Allah yang diturunkan, disyariatkan, diakui dan diterima olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18 sampai dengan 19, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam.
Siapapun yang meniti jalan selain Islam, Allah tidak akan meridhoinya dan tidak akan menerima amal-amalnya sampai kapanpun juga. Serta di akhirat kelak mereka akan merugi lagi sengsara, karena agama-agama tersebut telah mengalami penyimpangan yang fatal dan telah dicampuri dengan tangan-tangan kotor manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Allah hanya menurunkan satu agama kepada hamba-hambanya sejak awal penciptaan manusia hingga hari kiamat kelak, yaitu agama Islam yang intinya adalah berserah diri secara totalitas kepada Allah, mengesahkannya, mengagungkannya dan mencintainya dengan mengikuti wahyu dan syariatnya yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya membawa dan mendakwahkan agama Islam. Allah pun telah menamai mereka sebagai muslimun sejak dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang pun sebelum kau wahai Muhammad, melainkan telah kami wahyukan kepada mereka bahwasannya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka beribadalah hanya kepadaku. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 78 dia berfirman, "Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Ikutilah agama nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Dia Allah telah menamai kalian sebagai orang-orang muslim sejak dulu, dan begitu pula dalam kitab Al-Quran ini. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Nabi Musa adalah Nabi Islam, beragama Islam dan mendakwahkan Islam, serta para pengikutnya adalah orang-orang Islam, bukan orang-orang Yahudi. Sedangkan agama Yahudi adalah agama batil, hasil penyelisihan dan penyimpangan dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 84, "Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepadanya saja jika kalian benar-benar orang muslim." Demikian pula halnya dengan Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya yang setia. Mereka adalah kaum muslimin, sedangkan para penyelisihnya yang dinamakan umat Kristiani dengan agama mereka yang Kristen, mereka adalah kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 111, "Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun." Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami beriman." Dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kebenaran agama Islam ditandai dari kesempurnaan ajarannya yang bertolak dari kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh. Barang siapa yang meragukan kesempurnaan Islam, berarti dia telah meragukan kesempurnaan Allah. Ajaran-ajaran Islam telah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan beragama ataupun kehidupan di dunia ini secara umum. Ajaran-ajaran Islam akan senantiasa sesuai dan cocok untuk setiap zaman dan dimanapun juga. Dengan demikian, sama sekali kita tidak membutuhkan agama selain daripada Islam dan tidak memerlukan penambahan apalagi pengurangan dalam setiap ajaran-ajarannya, karena Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama bagi kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama kalian. Begitu pula apa yang dia firmankan dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Dengan sempurnanya Al-Quran yang menjadi kitab suci dalam agama Islam, ini menegaskan bahwa Islam
Islam adalah agama yang benar lagi sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kebenaran Islam juga dibuktikan dengan kesesuaian antara realita alam semesta dengan apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW sejak 1400 tahunan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yakni sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta dan pada diri mereka sendiri hingga nyata bagi mereka bahwa Al-Quran inilah yang benar. Di antara bukti-bukti tersebut diantaranya dua air laut yang bertemu tanpa bercampur keduanya. Fenomena alam ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia yang telah membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing. Dalam Al-Jawahir fi Tafsiril Quranil Karim, Imam Tantawi Jauhari menjelaskan dua air yang berbeda warna tersebut merupakan air laut yang asin serta air laut yang tawar. Fenomena ini salah satunya ditemukan di Selat Gibraltar yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania. Kemudian gunung sebagai pasak bumi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam suratul Anbiya ayat 31. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak bergoncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ayat-ayat ini dibuktikan kebenarannya dalam ilmu geologi yang menemukan bahwa gunung merupakan penyeimbang bumi dari goncangan. Kemudian matahari dan bulan berjalan pada garis edarnya masing-masing. Sebagaimana firman-Nya dalam suratul Anbiya ayat 33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang kebenarannya dibuktikan dengan fenomena yang terjadi di alam semesta yang diketahui seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta jagat raya, pembuat syariat yang sempurna. Ini telah menjelaskan bukti-bukti kebenaran agamanya dalam ayat-ayatnya yang nyata di alam semesta dan yang tertuang dalam kitab wahyunya yang sempurna tanpa cacat. Dengan demikian runtuhlah teori pluralisme agama di dasar jahanam yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dalam berpegang teguh dengan kebenaran jalan agamanya yang lurus sampai maut menjemput. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Hasmi, sebuah gerakan kebangkitan.